Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Setelah Wen Lingsui bangun pagi-pagi, dia telah berpakaian dengan hati-hati dan berencana untuk menemukan Su Yi untuk makan malam sebelum tengah hari. Tapi keputusan Zhu Guqing membuatnya sedikit malu. Setelah berpikir sejenak, dia berbisik, "Senior, bisakah Anda membiarkan saya melihat seseorang sebelum saya pergi?" Zhu Guqing mengangguk dan berkata, "Untukmu, memang agak terburu-buru untuk pergi sekarang. Siapa yang akan kamu lihat, aku akan bersamamu." Ini. Wen Lingsui ragu-ragu, tetapi mengangguk. Segera, dia sudah siap. Zhu Guqing berkata, "Ngomong-ngomong, kamu tidak perlu khawatir tentang King He Jianfu yang tidak membiarkan orang pergi. Aku telah bertemu Mu Changtu dan membicarakanmu. Saya tidak menyukai apapun tentang rumah pedang King He, dan orang yang ingin saya lihat tidak ada di sini." Wen Lingsui Luo menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dia baru saja memasuki istana pedang King He untuk berlatih kultivasi, dan orang-orang dan hal-hal di sini seperti bebek di air mengalir baginya. Dalam hal ini, kami pergi menemui orang yang ingin Anda temui, dan kemudian berangkat, bagaimana? Zhu Guqing merenung. Segera, dia menghibur dirinya sendiri dan berkata pada dirinya sendiri, "Saya tidak bisa membiarkan saudara ipar saya melihat saya sangat tidak bahagia, itu akan membuatnya khawatir." Dari rumah pedang King He, Zhu Guqing melihat Wen Lingsui sedikit gelisah, dan dengan serius berkata, "Lingsui, apakah kekasih yang ingin kamu lihat?" Wen Lingsui tersipu dan berkata, "Senior, aku akan menemui saudara iparku." Zhu Guqing tertegun sejenak, dan berkata, "Apakah itu pemuda yang bergabung dengan keluarga sastra Anda?" "Tepat." Wen Lingsui berkata dengan lembut, "Kakak ipar memperlakukan saya dengan sangat baik, dan sekarang dia juga berada di Kabupaten Yunhe." Suara itu menjadi lebih lembut. Zhu Guqing sedikit mengernyit, dan nadanya memiliki jejak celaan, dan berkata, "Bukankah itu mengatakan bahwa dia telah kehilangan kultivasinya dan telah menjadi sia-sia? Dan sebagai menantu, apa statusnya? Bahkan kakakmu sekarang bertekad untuk membubarkan pernikahan yang memalukan ini, bagaimana kamu masih bisa berteman dengannya?" Wen Lingsui tercengang, sangat menyadari prasangka Zhu Guqing terhadap Su Yi, dan mau tidak mau mengatakan, "Senior, iparku adalah orang yang sangat baik, dan kultivasinya telah pulih, dan itu tidak sama dengan sebelumnya." Bajingan. Mendengar Wen Lingsui membela Su Yi, Zhu Guqing tidak tahan untuk tidak menghela nafas dan berkata, "Aku ingin tahu apakah kamu minum sup ekstasi Su Yi, bagaimana kamu bisa berbicara untuknya?" Wajahnya yang cantik dan dingin menjadi serius dan berkata, "Lingsui, sebagai penatua, saya harus mengingatkan Anda bahwa kenyataan itu kejam, saudara perempuan Anda telah lama tidak cocok dengan Su Yi, Anda seharusnya bukan simpati dan belas kasihan untuk Su Yi, tetapi untuk menarik garis yang jelas dengannya. Dan kamu akan segera menjadi pewaris Akademi Tianyuan. Identitas dan statusmu tidak sebanding dengan Su Yi. Jika kamu membiarkannya terjerat, kamu hanya akan melukai dirimu sendiri." Setelah mendengarkan, Wen Lingsui tiba-tiba meledak menjadi kemarahan yang tak terlukiskan, dan nadanya menjadi dingin, mengatakan, "Senior, ini pendapat Anda, tetapi bukan pendapat saya." Segera, dia tidak bisa menahan senyum dan berkata dengan lembut, "Kamu masih muda, kamu tidak tahu orang jahat orang, dan itu bisa dimengerti untuk marah, tetapi nanti, kamu akan mengerti bahwa aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri." Wen Lingsui mengerutkan bibirnya. Dia, seperti apa tampangnya dan kepribadiannya, saya tidak begitu tahu. Wen Lingsui dalam suasana hati yang jauh lebih baik, dan berkata, "Senior, ketika Anda bertemu dengan saudara ipar saya, Anda pasti akan mengubah pendapat Anda." "Ya, kalau begitu aku sangat menantikannya." Zhu Guqing tidak setuju, dan nada suaranya sedikit acuh tak acuh. Untuk sosok tingkat master seperti dia, kecuali dia sangat menakjubkan, sebenarnya tidak banyak anak muda yang bisa mendapatkan wawasannya. Wen Lingsui tidak banyak bicara. Dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan saudara iparnya sebelumnya, semakin tinggi statusnya, semakin kuat kekuatannya, yang sering berarti semakin keras kepala dan merasa benar sendiri, dan prasangka yang tak terhindarkan dalam berurusan dengan orang lain. Sekarang saya memikirkannya, itu benar-benar
Penatua dari Akademi Tianyuan Zugu King yang bermartabat, master seni bela diri terkenal dari Kabupaten Yunhe, di mata semua orang di kota Guangling, seperti naga di langit dan perlu melihat ke atas. Tapi sikapnya terhadap kakak iparnya bukanlah manifestasi dari keras kepala dan prasangka. Di masa depan, aku tidak boleh menjadi seperti ini. Wen Lingsui bergumam pada dirinya sendiri. Mereka berdua berjalan, menarik banyak mata di sepanjang jalan. Dua keindahan tiada taraf, satu besar dan satu kecil, berjalan berdampingan, dan sensasi yang ditimbulkan sepanjang jalan bisa dibayangkan. Namun, saat dia secara bertahap mendekati hulu Eli dan melihat pemandangan yang sudah dikenalnya, Zugu King tidak bisa menahan kerutan, mengingat pengalaman menyakitkan yang tak tertahankan. Di mana kakak iparmu tinggal? Zugu King mau tak mau bertanya. Jalan hulu di depan. Wen Lingsui menunjuk ke depan. Ini benar-benar hulu Eli. Penampilan bambu Gu Qingyu sedikit berubah. Kemarin, dia hampir marah di tempat ini oleh seorang pria yang tidak tahu harus berbuat apa. Senior, ada apa denganmu? Wen Lingsui sangat menyadari bahwa ada yang salah dengan suasana hati Zugu King. Tidak ada apa-apa. Zugu King menekan kemarahan di hatinya dan menggelengkan kepalanya, dia tidak akan pernah mengatakan apa yang terjadi kemarin, itu hanya bekas luka yang terbuka sendiri. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan, Lingsui, beritahu saya seperti apa penampilan saudara ipar Anda dan apa karakteristik penampilannya. Wen Lingsui berkata dengan suara yang jelas, aku akan segera ke rumah saudara iparku, senior akan mengetahuinya sekilas. Zugu King merasa tertekan untuk sementara waktu, tetapi tidak mudah untuk mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Pengecualian benar. Zugu King menghibur dirinya sendiri secara diam-diam. Pada saat ini, Wen Lingsui melangkah maju dengan cepat dan mengetuk gerbang halaman Zuo An Xiaoju. Itu benar-benar tempat tinggal pria itu. Dia menyadari ada sesuatu yang salah. Mencicit gelombang. Pintu terbuka, brokat teh di dalam pintu dan Wen Lingsui di luar pintu tertegun sejenak. Wen Lingsui hampir mengira dia datang ke tempat yang salah. Cha Jin diam-diam terkejut, gadis di depannya terlalu cantik, dengan mata dan gigi yang cerah dan anggun, dan napas muda dan indah di tubuhnya membuatnya sebagai seorang wanita. Bergerak. Siapa yang gadis itu cari? Cha Jin tersenyum. Temukan kakak iparku. Kata Wen Lingsui, menatap halaman, pemandangannya masih sama, tetapi dia tidak melihat Huang Qianjun, Feng Xiaofeng, dan lainnya yang familiar. Tentu saja aku juga tidak melihat Sui. Kakak iparmu. Cha Jin tertegun sejenak, lalu tersenyum, berani bertanya pada kakak ipar gadis itu. Ini aku. Pada saat ini, pintu di tangga batu halaman terbuka, dan sesosok tinggi melangkah keluar. Wen Lingsui tersenyum dan melambai, kakak ipar, saya pikir saya mencari di tempat yang salah. Ledakan. Itu sebenarnya orang itu. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin orang yang rendah hati yang telah memasuki keluarga memiliki kekuatan untuk membunuh Grandmaster, dan masih bisa mengobrol dan tertawa dengan Markis Wuling? Zugu King tercengang. Pada saat yang sama, Cha Jin juga terkejut. Karena Sui adalah saudara ipar gadis ini, bukankah itu berarti Sui sudah menikah? Memikirkan hal ini, hati Cha Jin sangat asam dan rumit. Tempat membuat kesalahan, orang tidak. Sui bertanya sambil tersenyum. Gadis itu jelas telah dipersiapkan dengan hati-hati hari ini, dan dia lebih gesit dan cerdas. Dia mengenakan gaun hijau muda, yang menggambarkan sosok ramping dan anggun. Namun, ketika Sui melirik Zugu King, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya dan berkata, mengapa kamu di sini lagi? Kata-katanya kasar. Cha Jin juga terbangun dari emosi gelap dan halus di hatinya, dan memperhatikan keberadaan Zugu King tidak jauh, dan sepasang mata yang indah tiba-tiba memadat. Siapa ini? Ada apa hari ini? Satu demi satu, ada wanita yang bisa disebut tak tertandingi datang ke pintu. Dan mendengar kata-kata Sui yang sedikit terkejut dan acuh tak acuh, Zugu King merasa seolah-olah dia diprovokasi lagi, dan wajahnya yang cantik menjadi sangat dingin, dan berkata, saya tidak menyangka, ternyata Anda adalah menantu laki-laki. Hukum keluarga Wen. Kata-katanya sarkastis.
Su Yi tertawa dan berkata, bagaimana dengan menantuku? Jangan berpikir kamu adalah Tuan Wen Lingzhao, aku tidak berani bersikap kasar kepadamu, jika kamu tidak percaya padaku, kamu dapat mencoba lagi. Wen Lingsui dengan tajam merasakan ada sesuatu yang salah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, kakak ipar, apakah Anda pernah bertemu senior Zhu sebelumnya? Masuk. Karena itu, Wen Lingsui samar-samar merasa bahwa Zhu Guqing tampak tidak nyaman, seolah-olah dia memiliki hati nurani yang bersalah. Apa yang dilakukan kakak iparku pada senior ini, membuatnya malu untuk menyebutkannya. Wen Lingsui menjadi semakin penasaran. Su Yi berkata dengan acuh tak acuh. Anda, bambu soliter, hijau, seperti batu giok, biru dan putih, sangat marah sehingga matanya penuh amarah. Orang ini sama sekali tidak tahu apa artinya menghormati yang lebih tua, yang terlalu lancang. Tidak jauh, Cha Jin menatap Su Yi dan Zhu Guqing gayung bersambut, dan matanya menjadi sedikit aneh. Bagaimana dia melihat dan merasakan, itu seperti pertengkaran antara pasangan, dan mereka berdua menolak membiarkan orang lain terlibat dalam hal-hal di antara mereka. Teh Jin, jangan buat teh dulu. Su Yi tiba-tiba menyadari bahwa Cha Jin sepertinya memperhatikan kegembiraan, dan dia tidak memiliki kesadaran seorang pelayan, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Hah! Oh gelombang! Cha Jin merasa gugup di hatinya dan bergegas pergi. Su Yi kemudian mengalihkan pandangannya ke Zhu Guqing lagi, dan berkata dengan acuh tak acuh, seperti Anda, saya percaya bahwa kali ini bukan masalah, masuk dan minum teh. Zhu Guqing tertegun dan mendengus dingin di dalam hatinya, ya, dalam kapasitasnya sendiri, tampaknya dia terlalu dewasa untuk peduli padanya sebagai seorang pemuda. Pada saat yang sama, Su Yi tersenyum dan menggosok kepala Wen Lingsui, dan berkata dengan lembut, masuk dan bicara, jangan berdiri di luar. Wen Lingsui tersenyum manis dan bersenandung. Hanya dengan 3 kalimat, dia menunjukkan 3 sikap berbeda di hadapan 3 wanita cantik. Cha Jin ditegur dan dipukuli. Bagi Bambu Guqing, mundur adalah jalan ke depan. Sambil menunjukkan kemurahan hati, itu juga membuat pihak lain mundur. Saya tidak memiliki banyak pemikiran tentang Wen Lingsui, itu murni dari cinta dari hati. Hal yang luar biasa adalah bahwa suasana tegang barusan diselesaikan sekaligus. Sejauh menyangkut Su Yi, selama dia ingin menyelesaikan adegan sekecil itu, dia benar-benar akrab dengannya. Di halaman, melihat Cha Jin dengan panik merebus air dan memasak teh, Wen Lingsui tidak bisa menahan tawa dan berkata, kakak, biarkan aku datang. Berbicara, dia sibuk dengan tangan dan kakinya. Melihat sosok cantik gadis cantik itu duduk dengan rapi tentang air mendidih, mencuci teh, dan memasak teh, Cha Jin tidak bisa menahan rasa malu. Apakah dia benar-benar terlalu tak tertahankan sebelumnya? Zhu Guqing duduk santai di bangku batu bundar, pantatnya yang terbungkus gaunnya membentuk lengkungan penuh. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, ekspresinya dingin dan kesepian, tetapi sebenarnya dia duduk di atas peniti. Lagi pula, ada konflik dan pertengkaran dengan Su Yi di sini kemarin, dan dia hampir muntah darah karena marah, tetapi hari ini dia mengambil inisiatif untuk menemukannya. Perasaan ini membuatnya merasa sedikit malu. Jika saya tahu ini, saya seharusnya tidak mengikuti gadis ini Lingsui. Hanya Su Yi yang berbaring santai di kursi rotan di paviliun, berpikir pada dirinya sendiri bahwa ketika dia meninggalkan Kabupaten Yunhe, dia harus membawa kursi rotan ini bersamanya, sehingga dimanapun dia berada Anda dapat berbaring kapan saja. Cha Jin menundukkan kepalanya, berdiri di satu sisi, dan tidak mengatakan apa-apa. Sebagai pelayan, dia tidak bisa memasak teh untuk menjamu tamu, dan ditegur oleh Su Yi barusan, yang membuatnya juga penuh ketidaknyamanan. Segera, Wen Lingsui menuangkan secangkir teh untuk semua orang, dan dia duduk di sisi Su Yi dan berkata dengan tegas, kakak ipar, bagaimana dengan kakak Xiao Feng dan kakak Xiao Ran? Su Yi berkata dengan santai, akhir-akhir ini, beberapa hal berbahaya telah terjadi padaku di sini. Meskipun aku tidak peduli, aku tidak bisa mengabaikan keselamatan mereka, jadi aku mempercayakan mereka kepada orang lain. Wen Lingsui terkejut, hal berbahaya apa? Satu kalimat membuat Zhu Guqing dan Cha Jin merasa rat.
Cha Jin pernah membawa Nan Wenxiang, tetapi Nan Wenxiang, master seni bela diri, meninggal di sini, dan bahkan dia hampir menderita. Zhu Guqing juga terbunuh, tetapi karena kesalahpahaman, Sui hampir linglung. Singkatnya, itu bukan hal yang baik, jika mereka mengatakannya, itu pasti akan membuat mereka malu dan tidak bisa turun. Semuanya sudah berakhir. Sui terlalu malas untuk menghabiskan kata-katanya untuk mengulangi hal-hal ini, dia tersenyum dan memandang Wen Lingsui, sambil berpikir, bagaimana denganmu, apa yang kamu cari dengan gaun yang begitu indah hari ini? Saya. Wen Lingsui mengerutkan kening saat menyebutkan tujuan ini. Zhu Guqing, tidak jauh, berkata dengan dingin, hari ini Lingsui akan pergi ke Akademi Tianyuan denganku untuk berlatih. Dia ada di sini untuk mengucapkan selamat tinggal padamu. Sui terkejut, dan senyum di wajahnya menjadi dingin. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa orang seperti Zhu Guqing tidak akan mengambil inisiatif untuk pergi ke Kabupaten Yunhe untuk menerima magang? Maka jawabannya sangat jelas, ini adalah pengaturan dari Wen Lingzhao. Sui terdiam sesaat, lalu tiba-tiba tersenyum, baiklah, ketika aku pergi ke kota Gunzu di masa depan, aku akan menemukanmu. Wen Lingsui menghela nafas lega dan berkata, ya. Sui memikirkannya dan berkata, oke, aku akan memberimu tumpangan nanti. Setengah jam kemudian. Di depan dermaga di luar kota, Sui menyaksikan kapal penumpang tempat Wen Lingsui dan Zhu Guqing duduk secara bertahap pergi, dan tidak bisa menahan perasaan kehilangan di hatinya. Bahkan Lingsui hilang. Lalu apa yang tersisa di Kabupaten Yunhe? Cha Jin memperhatikan bahwa suasana hati Sui tampaknya sedikit rendah, dan diam-diam terkejut, pria ini tidak menyukai saudara iparnya, kan? Tapi sekali lagi, Wen Lingsui memang kecantikan yang luar biasa, dan sikap anggun dan cantik seperti itu jarang terjadi di dunia. Aku hanya tidak tahu seberapa tampan adiknya seharusnya. Sementara dia berpikir untuk dirinya sendiri, Sui sudah berbalik. Melihat ini, Cha Jin buru-buru mengikuti dan mengikutinya. Lingsui, jangan sebutkan keluhan pribadi antara Sui dan aku kepada saudara perempuanmu. Di Sungai Dacang, di kapal penumpang, Zhu Guqing ragu-ragu sejenak, tetapi masih berkata, jika dia tahu, akan ada banyak gangguan. Wen Lingsui tidak bisa tidak berkata, senior, apa yang terjadi padamu dan saudara iparku? Zhu Guqing menggelengkan kepalanya, ini bukan yang harus kamu ketahui. Setelah mengatakan itu, dia menghela nafas dalam hatinya. Pada awalnya, dia berpikir bahwa Sui hanyalah menantu dari keluarga Wen, tidak layak ditampar, dan mengingatkan Wen Lingsui untuk tetap berhubungan satu sama lain. Saya tidak pernah berpikir bahwa suami dari keluarga Wen ini sebenarnya adalah pemuda Zuo An Xiaoju. Ini membuat Zhu Guqing merasa sedikit malu dan sedikit malu ketika menghadapi Wen Lingsui saat ini, apakah anak ini musuh bebuyutannya? Gas. Senior, jangan khawatir, aku tidak akan memberitahu kakakku. Wen Lingsui berkata dengan lembut, meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi antara Anda dan saudara ipar saya dapat menjamin bahwa saudara ipar saya jelas bukan orang jahat. Zhu Guqing tertegun sejenak, dan tiba-tiba bertanya, mengapa seseorang seperti dia bergabung dengan keluargamu? Yah, aku tidak tahu. Wen Lingsui menggelengkan kepalanya. Seorang pria yang telah kehilangan basis kultivasinya telah mengubah tubuhnya dan berubah menjadi master yang sangat kuat. Ini benar-benar luar biasa. Zhu Guqing mengerutkan kening, ngomong-ngomong, jangan beritahu kakakmu tentang ini. Mengapa? Wen Lingsui tercengang. Dan EBSP, pernikahan, jika Anda memberitahu dia bahwa saudara ipar Anda tidak sebanding sekarang, apa yang harus dia rasakan di dalam hatinya? Wen Lingsui terdiam sesaat, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, tapi masalah ini tidak bisa disembunyikan seumur hidup. Zhu Guqing berkata dengan serius. Sebelum datang ke Kabupaten Yunhe, dia membantu Wen Lingzhao memenangkan tempat untuk pergi ke alam misterius Gunung Yunlang. 1 bulan kemudian, ketika alam rahasia Gunung Yunlang terbuka, dengan bakat Wen Lingzhao, jika Anda beruntung, sangat berharap bahwa semua kekuatan Anda akan sepenuhnya ditempa menjadi gangqi dalam satu gerakan. Dengan cara ini, itu berarti Anda telah membangun fondasi terkuat,
dan Anda akan dapat dengan mudah memasuki ranah master di masa depan. Wen Lingsui cemberut dan menghela nafas, semakin tua Anda, semakin rumit rasanya. Zhuge King tidak bisa menahan senyum, ini pertumbuhan. Tuanmu, kali ini untuk pergi ke Gunzu, jika semuanya berjalan dengan baik, itu akan memungkinkan Anda untuk melangkah lebih jauh dan menjadi pejabat negara. Di dermaga di luar kota, sekelompok orang muncul, dan itu adalah Zhou Zili dan kelompoknya. Terima kasih kepada Yang Mulia ke-6 untuk kultivasinya. Mu Zongting, Gubernur Kabupaten Yonghe, tersenyum dan menangkupkan tangannya. Zhou Zili berkata dengan sungguh-sungguh, terlalu dini untuk mengatakan ini, setengah bulan kemudian, pesta teh, yang akan diadakan di kota Gunzu adalah hal yang paling penting, apakah itu saya atau tuanmu, Anda, tetapi Anda bisa jangan ceroboh. Pesta teh Gunzu. Mu Zongting membeku di dalam hatinya dan mengangguk diam-diam. Awalnya, ketika saya datang ke Kabupaten Yunhe kali ini, saya berencana untuk membawa Qin Wenyuan untuk melayani. Siapa yang mengira bahwa bocah lelaki tua ini sangat sial sehingga dia langsung dibunuh oleh Su Gongzi. Zhou Zili berkata dengan penyesalan. Mu Zongting berkata, Qin Wenyuan adalah jenderal yang cakap dari Yang Mulia kedua. Jika dia mati, itu bukan hal yang buruk. Setelah jeda, dia ragu-ragu, Yang Mulia ke-6, lelaki tua itu berani berkata, mengapa Anda tidak membawa Su Gongzi ke sisinya? Dengan cara abadinya, jika dia bisa membantu Yang Mulia, He Chou tidak bisa. Itu menjadi masalah besar. Zhou Zili menghela nafas tak berdaya, kamu juga mengatakan bahwa orang lain seperti orang buangan, bagaimana mungkin mereka mau menggunakannya untukku? Mu Zongting tertegun, dan berkata, Yang Mulia tidak perlu berkecil hati dengan ini, Anda harus tahu bahwa Yang Mulia telah berteman dengan Su Gongzi dan telah membersihkan kekacauan untuknya 2 kali berturut-turut. Saya yakin dia juga harus melakukannya. Menghargainya di dalam hatinya. Di masa depan, Yang Mulia benar-benar menghadapi masalah yang sulit, jadi Tuan Muda Su mungkin hanya berdiri dan menonton. Zhou Zili menghela nafas panjang dan berkata, mungkin. Kau sudah selesai. Tidak jauh, King Jin berbicara dengan dingin. Zhou Zili buru-buru melangkah maju sambil tersenyum dan berkata, Tuan, jangan panik, ketika kapal tiba, kami akan segera berangkat. Setelah ditampar oleh Su Yi di Lang Taoxia malam itu, King Jin tampaknya telah mengubah seseorang, dingin dan pendiam, dan memiliki temperamen yang sangat buruk. Ini membuat Zhou Zili sakit kepala besar. King Jin terdiam beberapa saat, dan berkata dengan dingin, Tuanku menjawab bahwa 3 hari kemudian, dia akan mengirim seseorang ke kota Gunzu untuk membantumu di pesta teh itu. Zhou Zili langsung segar kembali, dan alisnya sangat gembira, dan berkata, Paman, berani bertanya ahli mana yang datang untuk membantu saya? King Jin berkata dengan dingin, apakah kamu tahu kapan kita bertemu? King Jin meliriknya dan berkata dengan kosong, jangan terlalu senang, Siang Tianqiu tidak akan dengan patuh menyerahkan otoritasnya, dengan pemerintah kotanya, saya khawatir dia sudah menyadarinya. Tanda-tandanya tidak benar, jadi bersiaplah. Siang Tianqiu. Gubernur. Seorang pejabat teritorial di salah satu negara bagian hari Sabtu. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.